Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tanah longsor untuk memenuhi nilai ujian akhir semester kami pada mata kuliah psikologi kebencanaan. Pasti teman-teman semua penasaran, apa sih itu tanah longsor? Setelah itu penyebab-penyebab dari tanah longsor, proses terjadinya tanah longsor, upaya penyelamatan, dan juga yang terakhir adalah upaya pencegahan tanah longsor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sama-sama kita saksikan penjelasannya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Terkadang longsor juga bisa terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisi tanahnya miring. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk. Nah, akibat tumbukan tersebut, lempeng itu maka terbentuklah daerah penunjaman, memanjang di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa, hingga ke Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah utara Kepulauan Maluku, dan sebelah utara Papua. Nah, konsekuensi lain dari tumbukan yang tadi saya jelaskan itu, maka terbentuklah palung samudra, lipatan, punggungan, dan patahan di busur kepulauan, sebaran gunung api, dan sebaran sumber gempa bumi. Gunung api yang ada di Indonesia ini berjumlah 129. Angka itu merupakan 13% dari jumlah gunung aktif di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki tanah yang begitu subur. Nah, tanah ini merupakan hasil letusan dari gunung berapi. Tanah ini memiliki komposisi sebagian besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur. Tanah pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada perbukitan atau pegunungan dengan kemiringan sedang hingga terjal itu berpotensi mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan yang berkuantitas tinggi. Nah, jika perbukitan tersebut tidak memiliki tanaman yang berakar kuat, keras, dan dalam, maka kawasan tersebut rawan akan terjadinya bencana tanah longsor. Karena saya telah menjelaskan pengertian tanah longsor, pasti teman-teman juga ingin mengetahui bagaimana sih penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jika tadi teman saya sudah menjelaskan pengertian dari tanah longsor, terus penyebab tanah longsor itu apa saja? Nah, teman-teman, pada prinsipnya bencana tanah longsor ini terjadi bila gaya pendorongan pada lereng lebih besar daripada gaya penahanan. Gaya penahanan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Ya, yang pertama itu penyebab terjadinya tanah longsor itu ada hujan. Ancaman bencana tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November. Karena meningkatnya intensitas curah hujan, musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Nah, hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadinya retakan dan merekahnya tanah di permukaan. Nah, yang kedua ini ada lereng terjal. Lereng atau tebing yang akan terjal akan memperbesar gaya pendorong. Nah, lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air laut, dan angin. Nah, kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180. Apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsornya itu mendatar. Nah, yang ketiga itu ada tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih dari 220. Nah, tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadinya hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek, terkena air dan pecahan ketika hawa terlalu panas. Nah, yang keempat itu ada batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lepung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan pada umumnya rentan terhadap bencana tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. Nah, yang kelima ada jenis tata lahan.
Nah, bencana tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan, persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Nah, pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butiran tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadinya longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran yang lama. Nah, yang keenam ini ada getaran-getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin dan getaran lalu lintas kendaraan. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah tanah, badan jalan, lantai dan dinding rumah menjadi retak. Nah, yang ketujuh ini ada susut muka air danau atau bendungan akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahanan lereng menjadi hilang dengan sudut kemiringan waduk 220, mudah terjadi longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti dan retakannya. Yang ke-8 itu adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorongan terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya Ayu. Baik, yang ke-9 yaitu pengikisan atau erosi. Nah, pengikisan ini banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat pengundulan hutan di sekitar tikungan sungai, maka membuat tebing itu akan menjadi lebih terjal. Yang ke-10 adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman, umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Nah, tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi, penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah. Selanjutnya yaitu bekas longsoran lama. Nah, longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sesudah terjadi patahan kulit bumi. Adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda. Selanjutnya, penggundulan hutan. Nah, tanah longsor ini umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul, di mana pengikatan air tanah sangat kurang. Yang terakhir yaitu daerah pembuangan sampah. Nah, penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah dalam jumlah yang banyak dapat mengakibatkan tanah longsor apabila ditambah dengan guyuran hujan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya tanah longsor. Nah, proses umum yang biasanya timbul sebelum terjadinya bencana tanah longsor ada beberapa poin. Yang pertama yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua biasanya terjadi setelah hujan. Yang ketiga munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Yang keempat yaitu tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Kebaik di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan tanah longsor. Kejadian tanah longsor seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan tak sedikit korban yang tewas karenanya. Badan Penanggulangan Bencana sudah sering melakukan upaya penanggulangan tanah longsor. Namun kita tahu kapan terjadinya tanah longsor tersebut. Penanggulangan Indonesia mempunyai rekor masalah bencana longsor. Salah satu yang terbesar adalah longsor di Banjarnegara pada tahun 2015. Inilah sebabnya perlu dilakukan upaya dan strategi penanganan tanah longsor, antara lain adalah dengan yang pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan tersering di kawasan lereng. Yang ketiga, ada menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindari air mengalir dari dalam lereng keluar dari lereng. Dan yang keempat, ada pembuatan pembangunan penahan upaya agar tidak terjadi pergerakan tanah penyebab tanah longsor. Yang kelima, ada penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, di antaranya diselingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Dan yang keenam, ada regulasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar,
Ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. Dan yang ketujuh, ada warning system atau teknologi peringat bencana. Dengan menciptakan alat-alat pendeteksi penggerak tanah yang berisiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Dan yang terakhir, adanya upaya penanggulangan tanah longsor, seperti halnya banjir, harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di daerah rawan longsor dengan pemerintahan setempat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait upaya penyelamatan tanah longsor. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan atau pegunungan harus cepat-cepat untuk mengantisipasi tanah longsor ketika hujan. Nah, sewaktu-waktu tanah longsor akan terjadi. Nah, ketika hujan sudah mulai deras dan sudah mulai terdengar suara gemuruh yang tidak biasa, masyarakat harus perlu berhati-hati. Nah, sudah mulai terdengar suara tersebut, masyarakat harus cepat-cepat untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, sehingga masyarakat bisa menghubungi instansi-instansi tertentu, misalnya seperti BNPB dan Basarnas, untuk membantu evakuasi masyarakat yang lain, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat bencana tersebut terjadi. Yang terutama, masyarakat harus lebih tetap tenang dan tidak panik, sehingga tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk bencana tersebut. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mitigasi tanah longsor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan mitigasi tanah longsor. Yang pertama adalah tindakan sebelum terjadi tanah longsor. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Yang kedua, mempersiapkan dukungan logistik seperti makanan dan minuman ataupun uang. Kemudian yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai platform mengenai informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Dan yang keempat, apabila mendapat informasi dari pihak berwenang yang menginstruksikan untuk melakukan evaluasi, maka hal tersebut harus segera dilakukan. Yang kedua adalah tindakan saat terjadi tanah longsor. Hal-hal yang perlu diperhatikan antaranya yang pertama, apabila saat berada di dalam rumah atau gedung dan terdengar suara gemuruh, segeralah keluar dan cari tempat lapang atau tempat-tempat tanpa penghalang. Dan yang kedua, apabila berada di luar, maka carilah tempat yang lapang dan perhatikan sisi lebih atau tanah yang mengalami longsor. Yang ketiga adalah tindakan sesudah terjadi tanah longsor. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, jangan segera kembali ke rumah, perhatikanlah apakah longsor susulan masih akan terjadi. Yang kedua, apabila diminta untuk membantu proses evakuasi, maka gunakanlah sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan. Yang ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah. Dan yang keempat, apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Dadah.